Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih senantiasa diberikan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terus bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memanfaatkan segala karunia Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ikhwas sekalian, pada dasarnya ini adalah pelajaran untuk anak-anak kelas 11 dari SMKI Al-I'tisam. Akan tetapi karena pelajaran kita adalah saat ini masih kita belajar lewat online, maka mungkin untuk lebih mudahnya anak menyampaikan di forum ini, yaitu live di FB. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi siapapun, ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang al-muraqabah. Al-muraqabah. Al-muraqabah artinya adalah kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita mengerjakannya, dengan siapapun kita mengerjakannya, kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan kita. Misalnya adalah kita di tengah pasar yang ramai, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita. Kemudian ketika kita di masjid, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita. Sampai dengan ketika kita di hutan sendirian atau di gua sendirian, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Di dalam surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Hadid ayat yang keempat, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala adalah ada dua. Pertama adalah ma'iyatullah al-'amah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara umum, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala gerak-gerik manusia, ya, siapapun dan dimanapun dia berada. Ini ma'iyah Allah Subhanahu wa taala secara umum, ya. Siapapun dia, baik dia itu orang yang beriman atau orang yang kafir, orang ahli maksiat ataupun ahli ibadah, Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan mereka. Ini disebut dengan ma'iyah dari Allah Subhanahu wa taala secara umum. Kemudian yang kedua adalah ma'iyatullah al-khasah. Ma'iyah Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Nah, ma'iyah Allah Subhanahu wa taala yang khusus ini
adalah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang saleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang ahlul ibadah, orang-orang yang senantiasa segala tindak dan kelakuan mereka selalu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada disebut dengan ma'iyah Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Bentuknya bagaimana? Bentuknya bukan hanya dari sisi ilmu Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu bersama mereka, Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui gerak-gerik mereka, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan mereka. Bukan hanya itu. Akan tetapi ma'iyah Allah yang khusus ini adalah termasuk di dalamnya berupa an-nusrah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan menolong ya orang-orang yang memang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menolong dan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dari orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Misalnya adalah orang yang taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kebutuhan dan kehidupannya. Jadi jangan takut kalau kita misalnya taat kepada Allah kemudian kita merasa tidak diperhatikan oleh Allah. Justru orang yang senantiasa taat kepada Allah akan diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ma'iyah Allah Subhanahu wa taala yang khusus adalah misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mereka dikejar oleh kaum musyrikin ya ketika Rasul dan juga para sahabatnya, atau dalam hal ini adalah Abu Bakar As-Siddiq hijrah ke Madinah ya. Dan hampir saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar As-Siddiq diketemukan oleh mereka yang sedang mereka berdua bersembunyi di dalam gua. Hampir-hampir saja ditemukan. Lalu Abu Bakar sudah sangat khawatir, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Nah, ini disebut dengan kebersamaan yang khusus untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada muraqabah, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang dikerjakan oleh kita semua. Muraqabah ini adalah bentuk dari keimanan yang sangat-sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang tidak beriman, maka dia tidak akan merasa diperhatikan oleh Allah. Tapi kalau orang itu beriman kepada Allah, maka dia akan senantiasa merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap gerak dan geriknya. Ya. Di dalam beribadah, ya, sangat penting kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu disebut dengan al-ihsan. Kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Akhbirni 'anil ihsan." Maka kata beliau alaihi salatu wasalam, "Anta 'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila
engkau tidak mampu melihatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Nah, ini bentuk daripada muraqabah yang tinggi ya. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Ya. Jadi ketika kita beramal saleh, kita merasa bahwa kita diperhatikan oleh Allah. Ketika kita beribadah, kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak memperhatikan keadaan manusia. Manusia mau memperhatikan kita atau tidak memperhatikan kita, kita terus beribadah dan kita terus beramal saleh. Karena yang kita inginkan adalah keridhaan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan penilaian dari manusia. Karena manusia itu mungkin saja penilaiannya bersifat subjektif ya. Ada yang suka, ada yang tidak suka, bahkan ada yang benci, bahkan ada yang mungkin saja ingin kecelakaan pada diri kita. Tapi kalau kita memperhatikan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita beribadah itu hanya ingin mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah keikhlasan kita akan terjaga. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau alaihi salatu wassalam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Ya, ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa kepada Allah bukan hanya di rumah, bukan hanya di masjid, bukan hanya di pesantren ya, anak-anak sekalian, atau bukan hanya ketika dilihat oleh manusia. Tapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita senantiasa merasa bahwa Allah itu memperhatikan kita. Ya. Kita di rumah, ketika di pesantren, ketika di masjid atau dimanapun di jalan, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sendiri adalah kita menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan wasiat ya, wasiat kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ya ghulam, inni uallimuka kalimatin. Wahai anak kecil ya, sungguh aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Nah, ini disebut dengan muraqabah, yaitu kita menjaga Allah. Maksudnya adalah kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjaga diri kita jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di mana saja. Nah, kemudian di antara buah daripada kita muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dan kapanpun, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan kepada kita, balasan kepada kita berupa apa? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yahfazka. Niscaya Allah akan menjagamu. Nah, kalau kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya. Siapa yang mampu untuk melawan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Utamanya kita harus memperhatikan Allah, baru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Ini disebut juga dengan
al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu adalah sesuai dengan amal perbuatan kita. Kalau kita menjaga Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Kalau kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan melupakan kita. Nah, mana yang harus kita perhatikan, ya, mana yang harus kita jaga, ya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita selama kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian rahimakumullah, ya, mungkin untuk saat ini kita sedikit saja, ya, sedikit, dan mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.